Salam safety teman-teman semua. Salam safety buat kalian yang sering diomelin sama emak-emak kalau lagi terjadi tabrakan kecil atau tabrakan besar, ya. Mama kemarin nih kayak gini. Di mana mata lo? Pakai mata lo dong. Nah, gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang pernah atau sering dikomenin kayak gitu karena kalian menabrak atau menyenggol, ya, dan membuat pengguna jalan lain marah, ya, dan dikatain pakai mata lo dong, nah gitu kan. Nah, itu cerminan bahwa mungkin kalian belum menggunakan mata kalian dengan optimal pada saat berkendara. Oke, itu tadi pembukaannya, ya. Sekarang saya akan bawakan materi tentang keselamatan roda 2 yang judulnya Keep Your Eyes Moving. Nah, atau dengan kata lain, gerakanlah terus mata Anda, gitu. Jadi gerakin mata kalian untuk melihat bahaya dan memahami situasi bahaya di sekeliling kendaraan Anda. Oke, kita mulai ya. Saat kalian berkendara atau mengemudi, kalian itu secara naluriah punya sifat antisipasi. Pasti itu manusia normal. Masa manusia mau nabrak? Itu berarti udah ada gangguan gitu, ya. Nah, pada saat kalian berkendara, itu kalian pengen selamat, gitu kan? Pengen selamat. Nah, dan begitu ada bahaya yang akan menyebabkan kecelakaan, nah, kalian langsung mengantisipasi bahaya tersebut, gitu kan? Betul kan? Nah, masalahnya ya, itu tergantung kepada kecepatan kalian membaca bahaya di depan, gitu. Semakin cepat dan semakin baik kalian membaca bahaya, semakin cepat dan semakin baik pula kalian bisa mengantisipasi kecelakaan atau menghindari bahaya tersebut. Itu kuncinya di situ, ya. Nah, pertanyaannya, jadi apa bahaya di lingkungan berkendara? Ya, bahaya adalah segala sesuatu, semua yang ada di jalan, baik yang nggak enak dilihat, gitu ya, sampai yang enak dilihat, ya, yang mengganggu pikiran dan mata kalian, gitu, dan bisa menyebabkan kalian jadi cedera. Saya ulangi ya, bisa menyebabkan kalian menjadi cedera. Mungkin dari cedera ringan sampai meninggal. Betul, sampai meninggal, ya. Nah, secara visual, ya, bahaya itu dibagi menjadi dua jenis, gitu. Bahaya yang langsung dan terlihat, ya. Misalnya kalian lagi naik motor atau nyetir mobil, kemudian di depan kalian itu, pas di depan kalian ada mobil yang rem mendadak. Nah, itu kan langsung dan kelihatan, gitu kan. Dan kalian bisa langsung melihat bahaya tersebut, gitu loh. Wah, ini ada ngerem nih, gitu kan, mendadak nih. Nah, gitu. Itu yang terlihat. Nah, yang kedua, ada bahaya yang tidak terlihat. Contoh, kalian masuk tikungan, kan di sebelah sananya itu, tikungan itu kalian nggak bisa lihat ada apa, karena ketutup, ya. Jadi bahaya tersebut tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, bisa jadi ada mobil atau traktor yang bergerak lambat, ya. Kemudian begitu kalian masuk ke bisa melihat tikungan, baru kalian tahu ada apa di situ. Gitu, teman-teman. Jadi bahaya ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Nah, sebagai pengemudi, saya tahu nih, kalian merasa pemahaman
atau persepsi bahaya kalian itu udah bagus. Saya nebak kayak gitu. Padahal enggak, aktualnya enggak. Ya. Gitu. Ya, ada yang bagus, tapi kebanyakan enggak gitu. Kenapa? Karena masih banyak kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara karena tidak melihat bahaya di depan. Itu masih banyak banget. Dan itu jadi penyebab juga paling tinggi, yang paling tinggi gitu. Nah, ya. Oleh karena itu, ya, karena kalian kita semua gitu ya, belum bagus pemantauan bahayanya, ya. Jadi kalian harus melihat ke depan dengan apa ya? Dengan fokus gitu. Nah, masalahnya banyak bahaya yang tidak terlihat. Itu masalahnya gitu loh. Ada di depan kita truk, di depannya lagi ada motor atau angkot. Angkotnya di depan truk nggak kelihatan. Kita nyalip truk dari kanan, nah angkotnya ke kanan, kita kaget. Nah, kayak gitu. Skenario kayak gitu. Makanya di jalan itu mata kita harus benar-benar setiap saat memantau, setiap detiknya memantau ke depan, kiri, kanan, dan belakang gitu. Artinya kita harus selalu tahu ada apa di sekeliling kita gitu. Nah, saya mau kasih dua contoh nih ya. Yang pertama, contoh yang kalian tidak melihat bahaya di depan, dan yang kedua contoh kalian melihat bahaya di depan. Bayangkan kalian lagi berkendara atau nyetir, terus kalian nyari alamat dan nekat sambil jalan sambil nengok-nengok. Begitu kalian lihat ke depan, begitu balik ke depan ada mobil keluar, ya kalian kaget. Nah, kemungkinannya kalian nggak akan bisa menghindari tabrakan. Itu kemungkinannya. Kalau bisa, itu kalian beruntung. Makanya disinilah pentingnya mata itu selalu memantau ke depan. Nah, contoh kedua, coba bayangkan sekarang kalian lagi berkendara atau mengemudi, tapi kalian fokus ke depan terus, melihat kiri kanan dan belakang, depan lagi terus gitu loh, selalu melihat ke depan, dan tiba-tiba ada mobil yang keluar, ya kan? Nah, apakah kalian akan tabrakan? Kemungkinan besar tidak. Kalian pasti akan mengambil tindakan pengamanan atau antisipasi, minimal ngerem untuk menghindari tabrakan gitu. Jadi itu dua contoh ya. Kesimpulan dari contoh tersebut bahwa memantau kondisi ke depan, memantau situasi di depan kita itu adalah wajib gitu. Nah, sekarang mekanismenya begini ya. Otak kita itu butuh waktu 1 detik untuk mencari informasi dan memproses informasi tersebut ya. Jadi pada saat tadi kalian melihat ada bahaya di depan ya, misalnya mobil yang keluar tadi. Nah, saat mobil keluar itu mata kita melihat, kemudian info ke otak. Nah, otak akan memproses, harus diantisipasi. Nah, dari melihat sampai proses untuk tindakan antisipasi itu butuh 1 detik. Ya, dari mulai melihat sampai memproses untuk antisipasi itu butuh 1 detik. Gitu. Nah, kemudian kalian kan harus antisipasi kan, eksekusi kan, ngapain, ngerem dan manuver. Nah, 1 detiknya lagi itu kita butuh 1 detik lagi untuk melakukan eksekusi pengereman supaya tidak terjadi tabrakan gitu kan. Nah, detik pertama mendapatkan informasi dan dianalisa, detik kedua untuk melakukan eksekusi pengereman atau antisipasi menghindari bahaya
Jadi butuh waktu 1 ditambah 1 detik, jadi 2 detik. Nah, oleh karena itu makanya rumus jaga jarak aman adalah 2 detik. Karena kalian udah tahu kan, gitu. Nah, sekarang saya mau ngasih info ke teman-teman ya. Semakin cepat kalian melihat bahaya di depan, semakin amanlah kalian. Saya ulangi ya. Semakin cepat kalian melihat bahaya di depan, semakin amanlah kalian. Gitu. Kenapa? Karena salah satu penyebab kecelakaan tertinggi, salah satu penyebab tertinggi kecelakaan itu adalah gagal melihat bahaya di depan. Karena gagal, begitu ngelihat udah nggak bisa antisipasi. Gimana mau menghindari? Ngerem aja udah telat. Ngerem bisa tapi nggak dapat sampai berhenti. Akhirnya tabrakan. Dan itulah yang terjadi. Ya, kayak gitu. Nah, artinya apa nih? Artinya apa? Mata kita untuk membuat pandangan, untuk melihat ke depan, itu menjadi faktor utama keselamatan kita. Ya. Saya ulangi ya, mata kita untuk melihat ke depan menjadi faktor utama keselamatan kita. Ya. Artinya 80% aktivitas mengemudi itu adalah tentang melihat bahaya. Ya. Jadi 80% dari mengemudi itu ya tentang melihat bahaya gitu. Di samping kita harus klakson, pindah gigi, ngasih sen. 80% dari kegiatan mengemudi itu tentang melihat bahaya. Mata kita. Ya. Nah, ada 2 jenis pandangan manusia dalam berkendara. Ya, yang pertama adalah pandangan atau penglihatan fokus. Ya, ya. Jadi teman-teman bayangkan, teman-teman itu ada pandangan segini, tapi teman-teman fokus ke satu bidang. Itu namanya pandangan fokus. Yang kedua adalah pandangan tepi, ya, tepi, pandangan yang full, lingkungan full, ya, dan teman-teman sadar di area tersebut, gitu. Nah, semua area yang teman-teman bisa lihat, ya, full tanpa menggerakkan mata gini. Jadi mata tetap ke depan, kemudian kalian bisa ngelihat segini misalnya, ya, segini full, itu disebut bidang pandang, gitu, bidang pandang. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa melihat semua bahaya yang ada di bidang pandang kalian, gitu. Itu tanpa menggerakkan mata, gitu. Nah, artinya gini, kalian harus bisa melihat semua situasi di saat Anda melihat ke depan bidang pandang kalian, gitu loh. Nah, ditambah lagi di mana di judul tema kali ini kan harus bergerak. Nah, makanya kita harus melihat ke spion kiri, spion kanan, spion belakang. Juga harus menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Artinya dalam suatu waktu kalian harus bisa mencari informasi, mendapatkan informasi tentang bahaya yang ada di depan kalian. Itu maksudnya seperti itu. Dan itu harus dilatih secara terus-menerus, gitu. Kalau kalian hanya fokus ke satu bidang saja, ke satu titik dari bidang pandang kalian, kalian nggak dapat kesadaran semua gambar. Dan kalian nggak bisa mengetahui, memahami ada apa di titik-titik yang lain atau di bagian yang lain, nah, gitu. Dan itu beresiko, gitu. Ya. Nah, untuk mengantisipasi kalian tidak bisa menghindari bahaya, ya, atau untuk mengantisipasi tabrakan, saya kasih 3 tips, ya.
Yang pertama adalah terus melakukan pemantauan bahaya. Ya. Nah, lakukan ini secara aktif, ya, secara aktif. Gerakan mata Anda, mata kalian gerakan, ya. Lihat pandangan jauh, sejauh mata memandang. Lihat pandangan menengah, lihat pandangan dekat di depan kendaraan Anda. Kemudian lihat spion kanan, lihat spion kiri, dan juga lihat spion belakang. Ya, ada apa di sekeliling kita, gitu. Apa gunanya kita begitu? Gunanya supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di jalan. Kalian bisa memahami bahaya-bahaya apa saja yang ada di jalan. Kemudian kalian bisa memproses dan melakukan perencanaan tindakan antisipasi apa bila bahaya-bahaya tersebut, ya, tiba-tiba melakukan manuver-manuver yang membahayakan, gitu. Jadi kayak gitu, ya. Yang kedua, periksa dan periksa ulang lagi, ya. Terus lakukan seperti itu terus, ya. Lihat lagi pandangan jauh, menengah, dekat, spion kanan, spion kiri, spion belakang. Kalau itu belum cukup, ya, kalian pastikan di blind spot kalian juga aman. Titik-titik buta kalian aman. Misalkan kalian mau belok kiri, ya menoleh ke kiri. Karena menoleh ke kiri itu memperhatikan blind spot di sebelah kiri kita yang tidak bisa dilihat oleh kaca spion, ya. Juga menoleh ke kanan, ya, melihat area blind spot kita, bahaya yang di titik buta tadi di sisi kanan kita, gitu. Nah, juga kita menoleh ke belakang kalau kita mau mundur. Kita tidak bisa hanya mengandalkan spion tengah. Kalau di mobil nih kita mundur, spion tengah itu kurang akurat. Jadi kita harus menoleh ke belakang sambil mundur, sambil ngeliat ke spion balik lagi gini dan mundur. Itu lebih akurat. Nah, yang ketiga, antisipasi pengguna jalan lainnya. Walaupun kalian sudah berhati-hati terus, setiap hari hati-hati, safety hati-hati, itu kalian bisa tetap mengalami kecelakaan. Tuh. Ya, karena apa? Karena gini, karena hati-hati itu nggak cukup, ya. Ya. Kalian harus memperhatikan niat dan gerak-gerik pengguna jalan lain. Nah, ini mau kemana nih? Nah, ada motor ngasih sen kanan. Jangan asumsi dia mau ke kanan. Itu nggak boleh. Jadi berkendara itu nggak boleh asumsi. Itu namanya tebak-tebakan, gambling, judi gitu loh. Jadi 50-50 gitu. Jadi kalau ada motor atau mobil ngasih sen kanan, belum tentu dia mau belok kanan. Gitu. Jadi tetap waspada. Tiba-tiba dia akan mengambil manuver ke kiri. Bisa jadi dia lagi nyari alamat, ya. Dia mengira alamatnya sebelah kanan, dia ambil sen kanan dan salah, keliru, tiba-tiba ngambil sen kiri, tek-tek gitu kan. Jadi bertolak belakang 180 derajat. Nah, itu kita harus seperti itu, gitu. Kita harus antisipasi pengguna jalan lainnya, gitu. Nah, itu 3 tips ya buat kalian semua supaya kalian aman di jalan. Ya, yang pertama tadi terus melakukan pemantauan bahaya atau pemindaian. Yang kedua, cek and recheck, gitu. Periksa dan periksa kembali, ya. Kalau perlu menoleh kiri, menoleh kanan, dan menengok ke belakang. Ya. Yang ketiga, antisipasi gerak-gerik pengguna jalan lainnya, gitu. Nah, teman-teman semua, di akhir materi ini saya akan melakukan evaluasi buat kita semua, ya. Tuh. Sampai mana kemampuan kita melakukan antisipasi, ya. Yang pertama, ya, apakah kalian selalu tahu apa yang terjadi di belakang kalian, ya, saat kalian mengurangi kecepatan atau mengubah arah? Ya.
Maksudnya gini, pada saat kalian ngerem untuk menghindari tabrakan sambil manuver kiri atau kanan, apakah kalian tahu di belakang itu ada mobil atau kendaraan apa di sebelah kiri atau kanan kita? Kalau kita ke kanan, ya dia akan nabrak kita. Gitu. Jadi penting di sini sebelum melakukan pengereman, makanya perlu selalu melihat ke spion kiri, kanan, dan belakang. Kita harus manuver kemana, supaya kita tahu, supaya kalian tahu. Yang kedua, apakah kalian dapat merespon dan menghindari bahaya dengan baik tanpa penyesuaian di detik-detik terakhir? Gitu. Ya, ini ada hubungan dengan pertanyaan pertama, gitu loh. Artinya kalian kurang optimal, kurang maksimal dalam melakukan pemantauan. Ya, misalkan kalian sudah merasa, saya ambil kiri nih, gua ambil kiri, ngerem ambil kiri. Tiba-tiba begitu ngambil kiri, di depan ada motor yang lagi berhenti dan kita hampir nabrak. Nah, seperti itu. Jadi karena hampir nabrak, kita melakukan pengereman lagi, gitu loh. Jadi itulah kenapa kita harus memantau, memahami semua bidang satu gambar yang ada di depan mata kita, gitu. Dan yang ketiga, ya, apakah kalian harus benar-benar mengerem dengan keras? Maksudnya dengan keras itu jadi langsung injek dalam-dalam remnya. Apakah perlu seperti itu? Nah, kalau kalian masih seperti itu, berarti kalian masih belum punya antisipasi ke depan. Ya. Jadi kalian harus mengantisipasi ke depan, ya. Jaga jarak aman 2 detik, ya, supaya kalau kalian melihat bahaya di depan, kalian bisa mengerem dengan aman, tidak dadakan. Karena kalau mengerem dadakan, bahaya buat kalian dan pengendara di depan, dan bahaya juga buat pengendara yang di belakang. Oke, teman-teman semua, semoga kalian semua yang pernah atau sering diomelin mama, makanya mata lu dipakai, kayak gitu tadi, ya kan? Semoga setelah menonton video ini kalian lebih aman, dan mari kita menjadi pengemudi yang lebih aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga berguna buat keselamatan kalian dan kita semua. Salam safety. Bye bye.